Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man muslim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan seluruh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung ke pengajian kita, yaitu pada pagi hari ini kita akan membahas yang sering kita dengar, namanya tawassul. Beberapa hari pengajian kita membahas tentang istighatsah yang sering sekarang ini Bapak Ibu medsos itu kalau nggak punya filter kita menyikapinya maka kita akan terpengaruh. Maka perlulah kita zaman sekarang ini punya filter. Harus ada ilmu untuk menangkis serangan-serangan sekarang ini terjadi, namanya perang orang salah, perang ideologi, perang keyakinan, perang mempertahankan pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kita ketahui hadis Rasulullah itu kalau kita nggak hati-hati berbahaya. Satariqu ummati min ba'di 73 firqatan kullu minnar ila wahidatan. Wa man wahidatu ya Rasulullah? Qala ana wa ashabi yakni ahlus sunnah wal jamaah. Akan terjadi perpecahan umatku itu kata Rasulullah setelah aku wafat 73 golongan. Hadis ini jarang diangkat di zaman kita ini. Jarang, mungkin maaf ya, jarang juga mendengar di situ. Yang ada mengaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satariqu ummati min ba'di, selagi akan terjadi perpecahan umatku min ba'di setelah aku wafat. Salatan wa sab'ina firqatan 73 golongan. Kulluhum finnar. Ini yang kita takutkan. Semuanya masuk neraka. Illa wahidatan, melainkan satu. Itu 72 semua neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. Para sahabat pada tanya, wa man wahidatu ya Rasulullah? Yang satu itu siapa ya Rasulullah? Orang ana wa ashabi. Yang satu itu adalah aku dan sahabat-sahabatku berada di pemahaman itu yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. 72 itu pun juga mereka mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini kita perlu mempelajari. Ini yang kita harus hati-hati. Makanya di pengajian kita sebelum minggu ini pembahasan, pembentengan dari pemahaman yang selalu apabila berseberangan dikatakan bid'ah, sesat, kafir, syirik. Nah itu kita hati-hati dengan kata-kata itu. Tidak semudah itu kita memahami dari kata-kata itu. Maksudnya harus kita hati-hati memahami itu. Di antaranya yang perlu kita pahami yaitu at-tawassul, bertawassul. Istighatsah sudah kita bahas. Apa arti istighatsah? Memanggil. Tawassul memakai perantara. Beda, sedikit perbedaannya, tipis perbedaannya. Tawassul itu perantara. Lalu orang-orang yang memahami pemahaman, ngapain kita pakai perantara? Apakah Allah tidak kuasa? Nah, ini orang anti tawassul namanya. Kenapa maka kita kepada Allah harus bertawassul? Kenapa maka kita berurusan berdoa kepada Allah harus memakai perantara?
apakah Allah harus pakai tawasul baru Allah mengabulkan doa kita, baru Allah mengabulkan hajat kita? Nah, ini sedikit cara orang menghancurkan pahaman tawasul. Dia beropini seperti itu. Ragu-ragu orang-orang yang dangkal pahaman tentang tawasul. Stop bagi mereka itu pemahaman seperti itu. Ada mau lagi mereka doa dengan tawasul. Bahkan akan bermunculan siapa yang bertawasul tidak langsung berdoa kepada Allah, orang itu sama mengatakan Allah Ta'ala tidak punya kemampuan. Maka orang itu bertawasul seperti itu syirik, karena tidak pernah terjadi di zaman sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nah itu jadi Pak Ibu, itu alasannya tidak pernah dilakukan Rasulullah. Dia kalau bertemu orang yang seperti itu jawabannya gini aja, pertanyaannya dulu, tidak pernah dilakukan Rasulullah. Dia melihat Rasulullah tidak pernah melakukan, tidak dijawab. Pertanyaannya itu dulu. Dia melihat Rasulullah memang tidak pernah melakukan. Ini yang kita perlu hati-hati. Coba tuh tadi subuh itu tawasul tuh, Allahumma bihaqil hasan. Itu maksud, ya Allah, perantara Sayyidina Hasan cucu Rasulullah, wa akhihi Sayyidina Husain, dan saudara Hasan Sayyidina Husain. Allahumma bihaqil hasani wa akhihi wa jaddihi. Siapa kakeknya Sayyidina Hasan? Rasulullah. Wajadi wa abihnya Sayyidina Hasan siapa? Sayyidina Ali. Allahumma bihaqil hasani wa akhihi wa jaddi wa abihi wa ummi. Siapa mamanya Sayyidina Hasan? Fatimah Zahra. Dia Allahumma bihaqil hasani wa akhihi wa jaddi wa abihi wa ummi wa bani. Zuriatnya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Para habaib ada di situ. Nah, ini namanya habaib. Makanya para habaib itu ada Al Hasan, ada Abu Sayyid. Nah itu tuh orang yang pembegal nasab, orang yang mengutak-ngatik para habaib. Ini ulun bongkarnya sudah hendak menghancurkan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan masuk Salafi Wahabi ke Kalimantan Selatan, akan masuk pahaman Salafi Wahabi ke Indonesia, akan masuk pahaman Syiah ke Indonesia, karena orang-orang yang membuat referensi yang mengatakan habaib itu putus sampai ke Rasulullah, referensinya dari kalangan ulama Wahabi Salafi. Referensinya sudah dari orang yang sudah anti-habaib. Nah makanya Bapak Ibu, dijerun pemerintah harus wasit, harus jadi wasit. Kalau tak jadi wasit, akan terjadi perpecahan, pelemahan akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terjadi di Indonesia. Karena rata-rata, ini penting, rata-rata para habaib, ulama-ulama yang habaib dan ulama, mereka pun mengajarkan tawasul. Kita ambil contoh sebentar. Ini ulun bawa kitab Simtud Durar karena Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar yang dikenal Maulid Al-Habsyi. Siapa yang kedatangan Maulid Al-Habsyi? Nah, ada doa dari Habib Ali, pengarang kitab Simtud Durar. Habib Ali ini mengarang kitab Simtud Durar, punya murid di Martapura, seberang rumah makan Kairo Martapura. Makamnya hari itu namanya Habib Zain Al-Habsyi. Beliau orang Hadramaut. Diperintahkan oleh gurunya Habib Ali untuk ke Indonesia. Habib beliau di Martapura.
Lalu guru sekumpul berguru dengan Habib Zain Al-Habsyi. Ini nampu Rasulullah. Ulungi dari guru-guru-gurunya. Riwayatnya dari guru-guru, bukan dari Google. Riwayat ini bukan dari guru yang bukan guru-guru. Bapak Ibu, kalau pilihan kuat, sesuatu apapun cerita dan keilmuan, dia harus ngambil dari guru yang berguru dengan guru itu kuat, karena kita tahu guru kita punya mata rantai keilmuan. Cerita itu dari guru juga. Habib Zain Al-Habsyi itu murid langsung dari Habib Ali Pengarang Sintodora. Gurunya guru sepupu. Guru sepupu ngambil mata rantai keilmuan Maulid Al-Habsyi dari Habib Zain Al-Habsyi. Habib Zain Al-Habsyi dari guru Habib Ali Pengarang Maulid Al-Habsyi. Ini guru pria semua, ini guru pria ini. Kuat keilmuannya. Nah, kemudian berarti guru sepupu ini berguru dengan hubungan Ba'alawi yang didustakan orang sekarang. Kalau kita Bapak Ibu memaham agama ini pakai logika, gila. Membaca Bapak Ibu buku atau bisa membaca kitab dengan berguru duduk di hadapan guru. Ilmu itu didapat dari guru. Dengan ilmu itu didapat dari Google. Ilmu itu didapat dari membaca. Berkahnya beda. Berkahnya beda. Lihat orang yang pendapatnya liar, rata-rata memaham saudara. Urung pada saya berdua kalau kamu orang seperti ini. Pendapatnya liar. Sampai ada yang ngomong, tidak ada ulama dari Yaman. Yang ngomongnya profesor doktor orangnya. Dulu tidak menyebut namanya di sini, nggak perlu. Di pengajian kita harus ada gosip-gosipan. Viral. Ini harus ulun sanggah Jawa ini. Ternyata ulun buka kitab-kitab ulun di perpustakaan pribadi itu Pak Ibu. Dapat mata rantai keilmuan dari ulama Yaman, dari Guru Syukri. Dapat mata rantai keilmuan ulama dari Yaman, dari Guru Irfan. Dapat mata rantai keilmuan ulama dari Yaman, dari Guru Hakim. Buka, ada ulama dari Yaman sekalinya. Kenapa orang ngomong tidak ada ulama dari Yaman? Bapak Ibu, setiap negara itu ada ulama. Setiap negara itu ada ulama. Ada lagi yang lucu. Tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu ada. Nah, dangkal keyakinan aja. Kayak apa? Orang berpandir itu profesor doktor. Ini karena menyabet nama kita membujur lah. Ngomong itu baca hadis Rasulullah. Khatimun nasa bil qadri uqulihim. Ngomong itu sesuai kemampuan orang yang menerima. Jangan ngomong itu membingungkan orang banyak. Rasulullah seperti itu bersabda, khatimun nasa, ngomonglah kalian kepada manusia, kata Rasulullah, biqadri uqulihim, sesuai kemampuan akal mereka untuk mencerna. Jangan ngomong membingungkan umat.
Ini perintah Rasulullah. Bikin ceramah di kampungan, orang kampung situ berhubungan memakai kata-kata jangan berani berspekulasi, berbahaya kalau berani berspekulasi. Orang kampung, nah ada orang kampung diam di kampung, kenapa cok spekulasi itu cok? Itu yang salah siapa? Yang salah siapa? Si penceramah tadi yang salah. Kenapa memakai kata-kata itu? Orang berpendidikan, orang kantor paham apa maksud berspekulasi. Kan orang kampung, apa aja spekulasi itu? Ujian cucu sini ada tahu juga kaya. Itu gara-gara memakai kata-kata itu. Kalau penceramah di kantoran mereka berpendidikan tinggi, oke, memakai kata-kata itu. Jangan berani berspekulasi. Analisa dulu apa yang sudah diteliti. Analisa dulu bagaimana paling enggak bahasa itu ceramah orang kampung paling enggak paling apanya paling paling bakal saya itu ada enggak datanya paling enggak kayak tutulian bisa ada paling kayak tutulian mendengar ada lagi sini mendengar paling mendengar apa jangan bisa BTR ayo untuk ibu jangan memakai kata-kata yang membingungkan dilarang oleh Rasulullah. Pengen ngomong di mana? Cari kata-kata yang mudah dicerna supaya ilmu ini hidup. Kalau memakai kata-kata yang membingungkan berbahaya. Kesalahan fatal bertentangan dengan hadis Rasul. Khatibun nasa bil qadri uqulihim. Ngomonglah kepada manusia sesuai dengan kemampuan akal mereka untuk mencerna. Nah ini Bapak Ibu, hati-hati. Habib Ali, orang ambil contoh di sini. Siapa yang enggak tahu Maulid Al-Habsyi? Nah kita ambil, karena Maulid Al-Habsyi ini dibaca guru dia, dibaca guru kita. Bagi guru kita cinta dengan para habaib. Maulid Al-Habsyi ini Ba'alawi. Dihina orang Ba'alawi akan dikikis Maulid Al-Habsyi tanpa kita sadari. Ini contoh beliau, coba lihat maknanya, coba tawajjahtu ilallahi. Nah, tawajjahtu berdoa Habib Ali itu Pak Ibu muridnya Habib Ali ini muridnya ya Habib Zain Al-Habsyi, cucunya ya Habib Anis. Guru sekumpul itu dua kekuatan ulama besar dari para habaib yang sangat dekat dengan Habib Ali. Habib Ali ini membaca Maulid Al-Habsyi ini ke orang dia di guru ngomong, guru sendiri di hadapan makamnya Rasulullah. Belum zaman Habib Ali makam Rasulullah itu belum berpandang seperti sekarang. Belum. Langsung percaya Pak Emai, kita bongkar aja dulu karena kita pengajian Pak. Langsung tangan Rasulullah keluar bersalaman dengan Habib Ali pengarang Maulid Al-Habsyi. Mohon akal memahami ini guru din berdusta itu orang-orang tahayul betul. Kayak ini jadian. Nih ulun sudah mau mengeluarkan keramat lagi bang sudah nih. Bapak Ibu, yang pernah sampai kalau tangan Rasulullah keluar dari kubur, urun terbingung. Ini pengarang Maulid Al-Habsyi membaca karangan beliau, izin kepada datunya yaitu Rasulullah. Keluar tangan Rasulullah berselamat langsung kepada Habib Ali Al-Habsyi pengarang Maulid Al-Habsyi, langsung berdoa, ya Allah,
mata ulun terakhir melihat tangan Rasulullah. Tutupkan mata ulun melihat yang lain. Ada hendak lagi tercemar mata melihat yang lain. Satu keramat Habib Ali. Kalau Rasulullah namanya mukjizat. Kalau itu orang yang kubur seperti itu kontaknya lalu orang yang hidup, atau orang hidup kontaknya lalu orang yang kubur kayak itu. Sunan Ampel ngomong di Sunan Ampel, bukan Garudin. Jangan Mbak Soleh ada hidup masjid Ampel bersih, keluar Mbak Soleh dari kubur. Nah kita ini keluar dari kubur malah yang keluar siapa? Mbak Soleh. Yang ngomong siapa? Habib apa? Sunan Ampel. Sunan Ampel itu Habib juga. Keluar Mbak Soleh dari kubur membersihkan masjid Ampel. Makamnya di belakang masjid Ampel. Berapa? Berapa makam? Karamat itu namanya. Mbak Soleh karamatnya kawat 9 kali hidup, 9 kali wafat. Kenapa guru hari 10? Nah, yang itu aja yang menghatikan percaya di usia desa 10-an. Ayo yang hati-hati. Karamat tuh namanya. Karamat udah diukur pakai logika. Gila kita. Kalau dengan Nabi dan Rasul mukjizat, kalau dengan para aulia karamat. Masjid Luar Batang Jakarta tuh ada tulisan yang menggeser tiga tuh siapa? Datuk Kalampayang. Ayah pacar Datuk Kalampayang menggeser. Nah, tangan sini tergeser langsung. Tangan orang, muntangan seorang. Datuk Kalampayang. Datuk Kalampayang murid kesayangan siapa? Syekh Sayyid Muhammad Salman Al-Mayani. Terbukti kenapa ya Guru Udin zaman kita ini kada nampak karamat orang-orang ini kada tadi karamat lagi. Nah, karena menutupi karamat itu zaman sekarang Pak Ibu lebih penting daripada memunculkan karamat, karena hati kada steril satu, nang kedua masyarakat Pak Ibu bisa memberat sidin kada kasanjangan sidin dinampakkan karamat. Kira-kira hatinya Pak mau dinamakan karamat, kira-kira orang sekarang kayak apa? Dia nanti diberi karamat, kira-kira hati dia makin tawabuk, makin apa? Kira-kira, ayo nang adik-adik. Bisa nang aing, ada sanggup. Itu karamat itu orang lain. Sungai Tuhan itu Datuk Kalampayang pakai tongkat sini, tongkatnya masih ada di perusahaan di peninggalan Datuk Kalampayang. Menggaris jalan itu jadi sungai, dikenal Sungai Tuhan. Tongkat dan Datuk Kalampayang kalau pegang, urung garis ada menjadi sungai. Kalau sudah begitu karamat ulama-ulama kita, lama kita ada benci, kita akan diberi Allah karomah. Karamat sudah ada. Memusuhi orang seumur hidup sampai mati kita bakal rumah terus. Ini pentingnya kita hati. Tawassul nanti ulun akan memberikan lagi. Guru sekumpul itu dari mana kepnya? Nah ini guru sekumpul. Di ketika daerah Kabupaten Banjar, khususnya umumnya Kalimantan Selatan, kemarau panjang, datangan orang minta doa kepada guru sekumpul.
Lalu terus kumpul berdoa, keluar dari rumah, menggoyang-goyang pohon pisang di belakang rumah beliau. Setelah digoyang-goyang pohon pisang, hujan turun dengan lebatnya. Kenapa? Zaman dahulu kan jadi orang bisa membuat hujan, mau hujan. Oh, ini kalau hujan buat kalian, apa perlu karamat yang munculkan? Burus sedang wabah. Banyak terjadi kebakaran hutan termasuk daerah bandara. Ulun baca yang dibaca guru sekumpul ulun tahu ya latifan bil ibad qutubina walasjil bina warham abidati ya jawad wal masal keluar ulun dari rumah belakang rumah ulun tuh ada jurun pisang ulun Rabban kali hujan. Rabbannya nama-nama lain. Nang memberi tangan seperti itu siapa? Allah. Pak Guruan dan dalam ayat anak dunia. Ketika beliau cerita tentang dunia, mengambil dari belakang. Dunia. Mungkin inilah yang disebut hadis Nabi Bapak Ibu. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtahu kuntu yadahu alladhi yubsitu biha. Nah ini hadis. Nah ini yang hadir. Coba ini kita perlu tahu masalah keramat ini. La yazal abdu, hambaku itu senantiasa setelah urusan yang wajib beres, sembahyangnya beres, puasa yang wajibnya beres semua. Lalu hambaku itu la yazal abdu, setiap senantiasa hambaku itu ia taqarrabu mendekatkan diri kepadaku bin nawafili dengan mengerjakan yang sunat-sunat. Nah, puasa nisfu masuk. Apapun yang dilakukan malam nisfu itu yang sunat-sunat. Ya taqarrabu ilayya, selalu mendekatkan diri kepadaku dengan mengerjakan yang sunat-sunat setelah yang beres yang wajib. Hatta uhibbahu, kata Allah, sampai aku akhirnya cinta dengan hambaku itu. Fa idza ahbabtuhu, apabila hambaku itu sudah aku cintai, untuk aku yang akan memberikan kemampuan tangannya itu apapun yang dia pegang akan aku berikan. Itu yang tangan orang tua mengambil dunia aja asal mustahil cerita dia dongeng belakang. Nah ini kurang apa tapi mau baca mati cuma Rasulullah aja ketika baca mati mbak Koni mengingat baca mati Syabdul Qadir Jailani mbak Koni baca mati sesama Al-Madani mbak Koni baca mati Rabiatul Adawiyah manakib wali-wali itu ada perlu baca apa ada pernah dilakukan sahabat ada pernah dilakukan Rasulullah ngapain baca mati baik menceritakan tentang Rasulullah nyata bujurnya nyata benarnya nyata hebatnya mun wali-wali itu ada pernah dilakukan Rasulullah ada pernah Rasulullah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini orang membohongi masyarakat yang kemudian ada Syekh Abdul Qadir Jailani itu lahir waktu Rasulullah hidup. Adakah Rasulullah itu membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani? Ada Rasulullah kata Syekh Abdul Qadir Jailani kan? Nah masyarakat hampir manaqib akhirnya ulun pernah bapak ibu guru baca manaqib saya sama aja guru soalnya ada usah tentang Rasulullah aja guru ada pernah dilakukan Rasulullah membaca manaqib sesama ini siapa ulun diundang namanya lu tuan rumah bukan pilihan rumah ulun anak ulun ketek ngundang sendiri gergetan ulun berhadapan orang seperti itu lihat nah kembali Bapak Ibu ini tawasul itu lihat tawajjah itu aku menghadap
seluruh jiwa ragaku ilmu berdoa kepada Allah. Nah, diulang. Seluruh jiwa raga, hati, pikiran, seluruhnya menghadap, ingat dengan Allah, bukan menghadap Allah taruh di depan, hati-hati lah. Bukan belajar tasawuf, tapi bahaya. Di ketika Habib Ali berhadap berdoa seakan-akan dia itu, dia seakan-akan kada ada lagi yang diingatnya kecuali Allah, tapi mutawasilah bertawassul perantara bisayyidi dengan sayyidi penghuluku wa habibi, cintaku kekasihku Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lewat perantara Rasulullah. Ini namanya tawassul. Jangan kita langsung berdoa Allah. Ulama kita berilmu menyuruh tawassul. Salahkah orang bertawassul? Ada salah. Salahkah orang langsung ke Allah? Juga ada salah. Tapi yang salah menyalahkan orang bertawassul. Perantara apa makna tawassul? Nah, at-tawassul bi ahbabillahi huwa ja'alahu wasitatan ila Allah ta'ala bil qada'il hawaiji lima sabata indahu ta'ala min al-qadri wal jahi ma'al ilmi bi annahu abidu wa makhluqun lillahi walakin Allah aj'alahu mazahira li kulli khairin wa barakatin wa mafatiha li kulli rahmatin. Orang yang bertawassul itu memakai orang yang dekat dengan Allah. Angkat tanganmu yang dekat dengan Allah. Sampai yang baik-baik. Berapa persen kita khusyuk? Allah. Waktu sampai yang seluruh tadi misal pembahasan apa ya hari ini? Semalam itu istighasah, catatannya ada Pak. Misalnya Allah yang Muhammad. Boleh tahu juga lah, kain emen dalam pembahasan apa bulan. Sudahnya tadi itu Allah. Aku bakal pengajian, aku pasang satu mat itu tuh. Beimbayan umumnya imam, umumnya Hamidah. Nih ibu-ibu bisa, kalau bapak-bapak nggak tahu lah. Allah Akbar. Udin ini rajin apabila pengajian subuh minggu itu nama waktu. Udah paham juga. Ini paham juga ya. Lihat jam dulu. Ayo itu. Langsung. Nah, supaya tetap lagi kita paham, kita akan bahas satu persatu Rasul. Tadi bagaimana? Ada doa, Allahumma ya Rabbi bijahi nabika musawwa wa rasulikal murtadha. Ya Rabbi bil musawwa talim qasidana wa billah ma madha wasi'an karamin. Perintah. Kadang mau orang ini langsung berdoa kepada Allah. Kecuali perantara Rasul. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita teruskan. Nih, tawassul makanya. Ulun cerita ulun dulu. Paspor ulun itu ada masalah seangka salah lawan KTP. Nah itu ya. Dia ngalihnya seangka itu aja dah. Paspor kan anak mati dihidupi. Oh ini dia 10 tahun kalau. Nah, pun sudah mati kali kalau misalnya masih hidup itu kan nyaman. Ini jujur harusnya. Nah, ujar gurunya sadar baik guru ini dibikin angkanya ini maka dekat itu baik. Tuh, maka paspornya. KTP, ijazah, buku nikah, akta. Lalu ulun berangkat
ke kantor kantor migrasi. Gimana guru? Nggak usah disantet. Berhenti ini kawan aku. Lalu Pak, orang terkenal lalu Pak, ini Pak Ai harus diganti semua KTP dia, harus mengikuti paspor. Ya, Pak. Harus mengikuti paspor. Ijazah ganti semua, KTP ganti semua ini. Apa? Soalnya karena kau Pak, ini paspor. Nah lihat paspor ya. Ini pernah ke Malaysia, bujur. Ini pernah ke Brunei, bujur. Ini pernah ke Singapura, bujur. Ini pernah ke Mesir, bujur. Amerika pernah. Gak sih kok. Nah, ini sudah terdaftar apa? Kami nggak bisa bantu. Nah, kalau kan nyaman lah, mau KTP diganti habis ini rumahnya nih. Komputer apa ini? Error lain urusan dalam negeri nggak? Kalau urusan luar negeri, urusan luar negeri. Satu kantor kedua lagi nggak kewajiban. Kantor ketiga nggak kewajiban. Nah, di kantor ketiga ini ya malah ini kayak apa ya Pak? Yang temui guru Bapak Siamo, Sidin bertugas di Dano dan sekarang menjadi kepala kantor. Ini nomornya Sidin kenal dengan orang pihak. Kalau ulungi guru asal ada panggilan atasan. Nah atasan di kantor itu kenal dengan orang pihak. Dan orang pihak. Nah, lalu lagi bisa habis. Kantor ini 3 kantor sudah angkat tangan. Kalau perbaikan itu misalnya, nah ayo akhirnya ini nomor Sidin guru binaya temui, insya Allah mudah karena Sidin kepala kantornya. Satu, kalau kepala kantor itu ada karena kebijakan kayak itu. Kami bawahan ini nyali orang bawahan, ayo nyali kalau lain asambul hanya bawahan. Oh iya, coba lihat waktu pian untuk hari ini mau paspor aja dulu atau pian ini nomornya. Pian nggak ada ibu kenal sama beliau itu, tapi belum dituliskan di kantor kamu wilayah kamu. Sini juga di kepalanya. Tentu perantara sudah tahu. Dalam kehidupan pasti kita ketemu masalah ini. Tentu perantara tahu asal jualannya. Yang penting paspor ulun sesuai dengan KTP. Itu jangan buahnya KTP menyesuaikan paspor. Iya kan gitu tuh teman. Ganti semua kacapil macam-macam lalu berangkat sampai ada penjaga. Pak, ini kenalkan dari sini Bapak Siamo. Iya. Ada beliau ya, ada urusan apa Bapak di sini? Ada kebetulan ingin ketemu, ada paspor, ada sedikit lah di apa namanya itu perlu dimusyawarahkan, perlu ketemu. Gak bisa, mereka orang Pak. Oh, ada bisa, harus dia berurusan sesuai dengan aturan. Dia dulu, beliau dulu, oleh pemain. Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ulun ini guru Udin anggota hilalat. Sekalinya guru Udin itu kali dikenal tahilalatnya. Tahilalat. Tapi lalatnya adalah tahilalat. Oh, mata kurang tinggi Pak. Di mana pian di luar kantor. Oh, tunggu. Perantara amalannya dari perantaranya langsung mengatur keuangan Sidin langsung mengatur keuangan. Ada boleh ada aturan. Tunggu guru di luar guru. Nah, kata ibu. Masa guru keuangan alhamdulillah.
nang melarang tadi ngajar jamal ngajar. Iya di dalam kehidupan rasulnya itu kamu bilang kita tuh hendak langsung ke atas kan? Dia hendak langsung ke Allah Taala kan? Nah, lalu Pak Ibu itu apa guru apa? Bagus ya. Guru dari mana? Yang guru dapat nomor ulang dari bapak siapa? Oh, kawan-kawan guru. Masalah apa tuh? Masalah apa? Gini Pak, paspor guru ini. Tapi gimana guru? Nah kayak kamu gitu, apa ya gajinya? Gampang. Masya Allah, mana gampang? Yes. Tawasul. Ini punya pipa ini guru lagi ini. Ya. Kayak kamu ini, dia beli lagi orang. Pas mau kayak aku sama CN. Datang ke rumah seminggu, dia duduk manis di rumah. Ada orang duduk pengajian. Alhamdulillah berberokah. Kita bertolak alhamdulillah pulang dia paspor yang akan sesuai dengan apa yang dia mau. KTP ada berubah, semuanya ada berubah. Paspor yang berubah. Kada apa-apa lah kalau nanti aman. Ayo boleh. Kenapa karena kan pakai perantara dari cerita bos dari. Nah, tawasul. Ternyata tawasul itu memudahkan yang sulit. Itulah pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana ceritanya? Seminggu datang buat JNT. Berbungkus. Pak ini, oh iya. Allah lihat pas telepon kayak apa tenang berdoakan aja mudah berkah dua amin berkat tahilalat tawasulnya itu namanya tawasul Bapak Ibu. Iya nih banyak orang-orang kenal tapi itu berantar kehidupan tawasul. Masya Allah di dalam kehidupan bertawasul. Ternyata hidup kita selalu kemudian terlibat tawasul. Siapa yang mengadakan tawasul haram, syirik, bid'ah, kafir, langsung ke Allah Taala. Kenapa dalam kehidupan kita selalu memakai tawasul? Nah, akan kita bahas panjang lebar minggu depan dan boleh sisipkan nanti masalah Ramadan. Insya Allah. Nah, cukup sampai di sini. Coba kita sempat sampai isya. Mudah semua sehat, panjang umur, jauh hajat. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين والله المغفور علينا واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك صحة في تقوى لجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم